Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Hari ini hari Kamis. Biasanya kita ibadah di hari Minggu. Tapi saudara, di hari Kamis ini saudara, kita mengadakan ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dia Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari yang bersejarah dalam kehidupan umat manusia, bahwa ada seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia terangkat ke surga untuk kembali ke tahtanya semula. Saudara, kita akan membaca bacaan kita pada hari ini dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya untuk saudara. Yesus naik ke surga, ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6 saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hari ini menanti-nantikan janji Yesus, janji Bapa tentang kedatangan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita sedang menanti-nanti sesuatu, pasti kita punya rasa-rasa yang bagaimana begitu, saudara. Tapi ketika Yesus berjanji, boleh saudara, ya, Dia katakan aku akan kembali. Jangan sampai seperti orang yang meninggalkan keluarganya, dia tidak akan pernah pulang-pulang seperti bangkainya. Tapi engkau bisa bernyanyi seperti halnya Gus Plus, saudara. Ke Jakarta aku kan kembali. Dia akan balik pulang juga. Demikian juga Tuhan Yesus, saudara. Akan datang kembali. Aku tak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Yesus sekali lagi berkata, I will be with you at all times. Saudaraku, itulah janji Yesus kepada orang yang percaya hari ini, yang mengaku Kristen, saudara. Yang benar-benar Kristen, dia akan menanti-nantikan janji Tuhan Yesus.
santai saja, tenang saja, aku pasti balik. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku tak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Saudara, pada ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengan kata lain, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Jika engkau percaya kepada Allah, pastikan engkau juga percaya kepadaku. Saudara, kalau kita memperhatikan kata gelisah, saudara, kata gelisah ini bisa dimaknai dengan kata trouble, yang artinya bermasalah. Jadi ketika seseorang sedang merasa gelisah dalam hidupnya, hatinya mengalami trouble, hatinya bermasalah, saudara. Gelisah juga bisa dimaknai dengan tertekan. Sehingga pada waktu itu Daud berkata kepada hatinya, dirinya sendiri, mengapa jiwaku tertekan? Mengapa jiwaku tertekan? Hatinya sedang gelisah, saudara. Gelisah dimaknai dengan tertekan, terhimpit, terintimidasi, berada di bawah ancaman. Dan saudara, ada rasa was-was dalam hati. Ketika orang merasa gelisah, hatinya bermasalah. Ketika hatinya sedang tertekan, terhimpit, terintimidasi di bawah, seolah-olah berada di bawah ancaman, maka ada rasa was-was sehingga jantungnya berdebar-debar dengan kencang, berdegup dengan kencang, saudara. Ada makna bahwa di situ ada orang yang jantungnya seperti mau coba. Kenapa? Karena hatinya sangat gelisah, saudara. Tapi Yesus berkata ketika dia sebelum naik ke surga, dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Jika engkau percaya kepada Allah, pastikan bahwa engkau percaya juga kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, Yesus itu baik. Ketika dia pergi, dia memberikan seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, dan akan diam di dalam kamu. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu akan diam dalam hatinya. Dia akan tinggal dalam hatinya, dalam hidup. Aku yang dikasih Tuhan, dia pergi pun aku tenang. Kita alami, saudara, dia pergi pun aku tenang, guys. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera ditinggalkan oleh Yesus, diberikan oleh Yesus, dan diberikan seorang penolong supaya hidup kita itu menjadi damai sejahtera. Karena ada yang menolong, ada yang menemani, ada yang menyertai setiap saat, setiap waktu. Damai sejahtera itu diberikan kepada saudara yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia kepada saudara. Karena kegelisahan saudara, kepastian saudara mau kemana, kehidupan yang akan datang. Janganlah gelisah dan gentar hati. Janganlah gelisah dan jangan takut, saudara.
Karena Yesus pergi akan datang kembali. Pasti dia akan datang kembali. Ketika saudara mendapatkan istimewa yang dinamakan dengan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Yohanes 3:15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ketika engkau percaya kepada Yesus yang telah lahir ke dalam dunia di kota Daud Bethlehem, dia menjalani kehidupannya selama kurang lebih 33,5 tahun. Dan ia mengalami penggenapan nubuat kitab suci. Dia harus disalibkan dan dia mati. Dia dikuburkan selama 3 hari. Pada hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Setelah itu dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya dan banyak orang lagi. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dan dia berkata, aku akan datang kembali. Aku akan memberikan seorang penolong kepadamu sampai kepada akhir zaman. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, sehingga engkau jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya jangan sampai kena murka Allah, yaitu hidup dalam kebinasaan. Kalau dengan kata lain adalah hidup dalam neraka, saudara. Saudara, Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya, saudara. Saudara, kenapa seseorang mengalami kegelisahan dalam hidupnya, di akhir-akhir hidupnya, di batas-batas penantiannya, ia akan mau kemana? Kenapa hatinya menjadi gelisah dan tertekan? Karena ada ancaman, karena ada sebab akibat, karena ada hukuman, bahwa orang yang tidak percaya kepada nama Yesus akan mendapatkan murka Allah. Pastikan orang yang mendapatkan murka Allah adalah tempatnya adalah kebinasaan, saudara. Hidup dalam kebinasaan, bukan hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Kenapa gelisah? Karena ada murka Allah yang selalu mengintai, mengintip, mengintimidasi, saudara. Orang yang berdosa itu pasti mendapat hukuman Tuhan. Kalau Tuhan adil, pastilah Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Tapi karena Tuhan kasih, ia memberikan pertolongan kepada orang berdosa itu supaya percaya kepada nama Yesus, dia mendapat pengampunan. Yesus yang menggantikan saudara di tiang gantungan kayu salib di bukit tengkorak, di bukit Kalvari, dan di sana dia mati sesuai dengan penggenapan nas kitab suci. Saudara yang dikasih Tuhan, aku akan bersamamu di setiap waktu. Aku akan bersamamu di setiap musim hidupmu, saudara. Itu yang Yesus katakan, saudara. Aku akan bersamamu di setiap waktu, di setiap saat, di setiap musim hidupmu. Pada waktu kamu senang, pada waktu kamu susah, aku akan ada bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah mengabaikanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku tidak akan pernah menelantarkanmu. Aku tidak akan pernah membuang engkau. Aku tidak akan pernah menghapus engkau dari ingatanku. Yesus mau mengatakan itu kepada saudara, bahwa saudara tidak akan pernah ditinggalkan sendirian.
Aku ora bakal negakake kowe. Ora tega. Gusti Yesus ora tega. Ya, lan kowe ora pisan-pisan bakal dak tilang. Tidak sekali-kali aku akan meninggalkan. Aku akan selalu bersama di setiap musim hidup. Ketika kau susah aku ada. Ketika engkau senang aku pun juga ada. Aku tak akan pernah gagal untuk selalu bersama. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dan ini yang membuat hidup kita penuh dengan pengharapan. Kenapa kita masih tetap hari ini masih tetap punya pengharapan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini? Karena kita memegang janji Tuhan. Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan memimpin hidup kita dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dialah yang berjalan menyertai engkau, tidak sendirian saudara. Dalam kesusahanmu, dalam kesulitanmu, dalam penantianmu, dalam ketakutanmu saudara, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hubungan yang paling romantis yang pernah ada diberikan dalam dunia ini adalah hubungan antara Yesus dan orang yang dikasihinya. Sehingga dia berkata, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Aku akan selalu bersamamu di setiap musim hidupmu. Ulangan ke-1 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sudah ada di depan masa hari depan, hari esokmu saudara. Tuhan sudah ada di hari yang akan datang saudara. Dia sudah melampaui perjalanan kita saudara. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Di depan ada masalah, Tuhan sudah ada di sana saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Sekali lagi, jangan takut. Dan janganlah patah hati. Janganlah putus asa. Jangan menyerah saudara. Engkau masih punya pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada penghiburan, pengharapan dan janji setia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Saudara, ini janji Tuhan bagi umatnya. Ketika engkau melakukan segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan berkata seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Itu artinya bahwa Tuhan yang membackup saudara. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama dengan, bahkan dikatakan Dia berjalan melalui saudara dan Dia sudah membuka jalan. Saat tiada jalan, Dia buka jalan. Saat sepertinya kita mengalami jalan buntu, di situ Tuhan membuat jalan yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 14 ayat yang kedua berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sedang membangun kota. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan kediaman yang baru bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus sedang mengerjakan proyek. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus ketika Dia belum kembali datang ke dunia ini, berarti Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini.
Ingat saudara, Yesus pun bekerja. Engkau pun harus bekerja. Jangan engkau makan ketika engkau tidak mau bekerja. Saudara, di dunia ini kita hanya sementara. Karena tempat tinggal kita sudah disiapkan oleh Yesus. Umur kita di dunia ini tidaklah panjang, tidaklah lama. Dikatakan 60-70 tahun jika kuat. Selebihnya kalau saudara diberi belas kasih karunia oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan, hidup sampai 60-70 tahun masih sehat, puji Tuhan, bersyukur saudara. Tapi hari-hari ini sangat sulit ditemukan orang sehat ketika di masa tuanya. Rumah sakit faktanya penuh, rumah sakit tidak kekurangan pasien saudara. Dan hari bukan hanya 60-70 tahun saudara, tapi ketika ada wabah COVID-19 tidak dibatasi oleh umur saudara. Sewaktu-waktu maut itu bisa menjemput kita. Siapkah saudara untuk menerima tantangan ini? Jika engkau hari ini dipanggil pulang oleh Tuhan, siapkah engkau saudara? Atau saudara merasa gelisah, ataukah saudara merasa bahagia? Hore, haleluya, aku akan menempati rumah baru yang sudah dibuat oleh Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, saudara. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya tubuh kita semakin lemah dan kita akan mengalami kematian di bumi ini. Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Sudah disediakan tempat yang baru. Bumi ini akan hancur, lenyap saudara. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah sendiri yang menyediakan. Saudara, kita adalah seorang pendatang dan perantau di dunia ini. Saudara, kita adalah seorang pendatang dan perantau. Pastikan seorang pendatang dan perantau hidupnya harus survive, saudara. Ketika engkau tidak bisa survive, engkau tidak bisa eksis. Ketika engkau tidak bisa survive, engkau menjadi orang yang paling terbelakang. Engkau tidak bisa menjadi orang yang kuat. Engkau gampang menyerah, engkau tidak bisa makan. Kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka, yaitu Yerusalem baru. Langit bumi dan bumi baru akan turun dari langit, dan kita dijemput Tuhan. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ibarat kita hanya punya hak pakai di dunia ini, saudara. Kita tidak akan bawa pulang semua yang kita miliki, yang kita beli, yang kita punya hari ini. Kita akan kembali kepada Tuhan dengan satu pribadi yang tersendiri, bahwa kita akan datang menghadap Tuhan tanpa membawa apa-apa. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Di situ Yesus, anak manusia itu, duduk di atas tahta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali, saudara. Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji itu saya dan saudara. Tapi Yesus tak pernah ingkar janji. Aku akan datang kembali. Untuk apa? Dan membawa kamu ke tempatmu. Kita akan dibawa surga. Kita akan dijemput, saudara. Saudara, bukan
berada, kamu pun berada. Jadi di antara kita tidak ada jarak yang memisahkan kita, saudara. Kita, saudara saya dan Tuhan, akan berada pada satu komunitas yang sama. Sekali lagi saudara, saya mau mengingatkan saudara, jika engkau tidak tahu kemana tujuan hidup saudara, maka saudara akan tiba di tempat yang salah. Jangan sampai saudara salah tujuan, sehingga engkau akan tiba di tempat yang salah. Senang dia pergi, sehingga Yesus berkata, jangan engkau gelisah. Berarti kita harus merasa senang kalau dia pergi, karena dia akan datang kembali. Dan dia pergi pun memberikan penolong untuk saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Orang yang menabur akan menuai. Anda menabur, Anda menuai. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Ingat saudara, pada waktu akhir zaman, ketika Tuhan mengadakan sidang, dia ada di belakang meja hijau, saudara. Ia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jangan hanya asal percaya saja. Jangan hanya asal percaya saja tapi tidak pernah ada tindakannya, saudara. Iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Abraham diperhitungkan Tuhan oleh karena apa? Karena tindakan iman percayanya kepada Tuhan. Saudara, jika kau hari ini dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kau berada, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan maupun di rumah ibadah, di gereja, saudara, Anda melayani itu suatu kehormatan. Melayani adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Anda melayani itu adalah kehormatan bagi saudara. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanmu akan berada. Kita akan berada pada satu area, saudara, dengan Tuhan. Barang siapa melayani aku, dikatakan sekali lagi, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pelayananmu itu adalah sebuah kehormatan. Engkau adalah orang terhormat, bisa dipakai Tuhan. Engkau adalah orang terhormat dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang punya kapasitas menjadi mitra kerja Allah di dunia ini, saudara. Anda menang, Anda berhak duduk di tahtanya. Sekali lagi, Anda menang, Anda berhak duduk di tahtanya. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Engkau akan didudukkan di atas tahta, saudara, akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah itu sebuah kehormatan, suatu kehormatan bagi kita, orang yang percaya, orang yang dikasihi Tuhan, saudara, itu yang dikasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang keenam, Yesus berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Saudara, Yohanes 6 ayat 5, Yesus berkata, akulah roti hidup. Jika kita ingin hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup yang menyenangkan bersama dengan Tuhan, di mana aku berada, kamu pun berada, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Artinya Tuhan cukup sanggup memelihara hidup saudara. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Cukup untuk memuaskan dahakanya. Engkau tidak akan pernah kehausan. Engkau akan merasa puas ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Ketika semua pintu tertutup, ketika engkau datang kepada Yesus, engkau akan mendapatkan pintu yang terbuka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Saudara, selamat di bumi dan di surga. Saya menyukai ini saudara. Saya menyukai ini, bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan selamat di bumi dan di surga. Seperti kita berdoa, Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi menarik berkat surga turun ke bumi. Kalau kita selamat, itu artinya kita juga selamat di bumi dan di surga. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, saudara. Menemukan padang rumput yang hijau. Artinya kehidupan saudara terpantau oleh mata Tuhan yang ajaib. Saudara hidup berjalan dalam terang, saudara. Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada hidup. Karena akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Aku akan berjalan dalam terang. Ketika engkau datang kepada Tuhan, walaupun situasi sepertinya gelap, pastikan engkau bisa melihat dengan jelas tujuan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Nama Yesus berkuasa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus itu punya kuasa. Dia dinamakan Yesus Kristus adalah juru selamat bagimu dan bagiku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, saudara. Saudaraku yang dikasihan, Yesus berkuasa dan yang memerintah. Jadikan Yesus raja dalam kehidupan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu Tuhan untuk memerintah kehidupanmu. Karena Yesus berkuasa dan ia memerintah atas hidup saudara. Sudah serah terima. Yesus sudah serah terima saudara. Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Semua telah diserahkan kepadaku. Yesus berkata demikian saudara. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya Yesus adalah terkemuka di bumi dan di surga.
segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, ini perintah Tuhan. Pergilah, bergeraklah, bertindak. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menjadi murid dan memuridkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah, berikan pengajaran. Saudara, pastikan engkau mengerti akan kebenaran ini. Engkau punya tugas memberikan pengajaran, berarti engkau harus banyak belajar. Harus banyak belajar dan mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan saudara. Pergilah, bergeraklah, bertindak, jadilah saksi di sekitar saudara. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal dan perkara yang tidak bisa kita mengerti, namun satu hal yang pasti bahwa Yesus berkata, aku akan selalu ada bersamamu di setiap musim hidup. Itu yang menjadi janji Yesus dalam kehidupanmu dan kehidupan. Jika ini yang kita pegang, kita akan menjadi orang yang kuat, tidak gampang menyerah. Kita akan optimis menghadapi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Saudara, saya akan berdoa untuk saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Kalau hari ini Tuhan berkata kepadamu bahwa aku akan selalu ada bersama dengan kamu di setiap musim kehidupan, dalam berkat nama Yesus saya berdoa, diberkatilah kehidupan saudara hari ini, diberikan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Di dalam berkat nama Yesus, saudara, engkau akan mengalami penghiburan sukacita, karena Yesus datang untuk memberikan berita sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam berkat nama Yesus hamba berdoa bahwa engkau akan mengalami damai sejahtera, karena damai sejahtera itu ditinggalkan oleh Yesus kepadamu. Karena Yesus sudah memberikan seorang penolong, memerintahkan untuk diberikan seorang penolong dalam hidupku dan hidupku. Dia Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus saya berdoa, hambamu berdoa bahwa hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa Ia tidak sekali-kali meninggalkanmu, tidak akan sekali-kali membiarkanmu. Ia akan selalu menyertai engkau di setiap musim hidupmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak, diberkati seisi rumahmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat itu diperintahkan mendatangi hidup saudara. Dikatakan bahwa aku sudah ada berjalan di depan sana. Dalam berkat nama Yesus diberkati pekerjaan usahamu, diberkati tempat pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati tokomu, diberkati jerih-lelamu hari kemarin, hari dan hari yang akan datang. Dalam berkat nama Yesus diberkati dengan berkat keberhasilan dan keberuntungan, sehingga engkau tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu dan menolongmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Yesus sanggup menolong kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan saya hari ini dan hari esok. Haleluya, haleluya, amin.